warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kekuasaan kepada kita hingga kita berada dalam naungan rahmatnya. Pemirsa, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang sangat ringan sekali, yang sering diperdengarkan oleh banyak orang, yang selalu kita dengungkan setiap hari. Ringan di lidah, tapi berat dilakukan, yaitu birrul walidain. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, birrul walidain adalah sebuah perbuatan di mana kita wajib berbuat baik, melakukan kebaikan atau berbakti kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Birrul walidain ini bentuknya, hukumnya adalah fardu ain bagi umat muslim. Namun saya yakin Anda semua yang ada di seluruh penjuru dunia dan tanah air, apapun agama Anda pasti wajib untuk berbakti kepada orang tua, karena Anda adalah seorang anak. Pemirsa rahimakumullah, birrul walidain ini adalah sebuah kata-kata yang sangat ringan sekali. Saya dapatkan ini dari SD, namun saya sungguh berat untuk mengungkapkan atau menjalankan hingga saat ini. Begitu sungguh beratnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena itulah Allah berikan keutamaan birrul walidain. Dalam surat An-Nisa ayat 36 dijelaskan bahwa sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Ada tingkatan-tingkatannya. Menyembah Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah sandingkan kata dan di situ. Tidak boleh mempersekutukan Allah dan harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah sandingkan itu dalam satu ayat. Ada beberapa ayat-ayat lain yang menjelaskan hal yang serupa. Itu salah satu urgensi atau keutamaan dalam birrul walidain. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan yang pertama adalah birrul walidain merupakan amalan yang paling mulia. Dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu bertanya kembali, lalu apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Beliau bertanya kembali, lalu apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Saking tingginya tingkatan birrul walidain hingga mengalahkan jihad di jalan Allah. Seperti contoh sahabat Rasulullah Kilab bin Umayyah, yang beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu datanglah panggilan jihad, beliau berangkat jihad. Namun orang tuanya tidak ridho, maka Umar pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab memulangkan kembali Kilab, dikembalikan lagi kepada kedua orang tua. Maka berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan itu sebaik-baiknya amalan yang harus diutamakan saat itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Keutamaan yang kedua adalah menjadi penyebab dihapusnya dosa. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Ini janjinya Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15-16. Maka sungguh mulianya orang-orang yang mampu diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Allah. Sungguh bahagianya orang-orang yang mendapat kesempatan berbakti kepada orang tuanya. Karena itu berbakti kepada orang tua merupakan penyebab pengampunan dosanya. Yang ketiga, penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang mencurahkan hatinya dan pikirannya, jiwa raganya kepada kedua orang tuanya, maka ialah menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah menjelaskan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW berkata, celakalah ia. Lalu ditanya, siapa ya Rasulullah?
yaitu orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, namun dia tidak masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Orang meskipun dia ahli ibadah sekalipun, lalu dia tidak berbakti kepada orang tua, maka neraka balasannya, menjadi penyebab dia tidak masuk ke dalam surga. Seberapapun muliakah Anda di dalam dunia ini, namun Anda tidak berbakti kepada orang tua Anda, maka Anda tidak bisa masuk ke dalam surga. Apalagi orang tua yang sudah rentan, sudah lanjut usia, yang sudah tidak bisa berdiri sendiri, yang makan harus disuapi, yang jalan harus dituntun, yang perilakunya seperti anak-anak kembali. Silahkan direnungkan baik-baik. Pemirsa rahimakumullah, apakah Anda semua masih memiliki ayah atau ibu? Ataukah ayah ibumu sudah wafat? Apakah Anda berada dekat dengan kedua orang tua Anda atau berjauhan? Bila ayah atau ibumu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, angkatlah tangan, mintalah ampunan kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya doa terbaik yang Anda punya. Mintalah kebaikan-kebaikan, pengampunan doa. Dengan begitu, itu adalah wujud berbakti. Lalu apabila orang tuamu dekat denganmu, maka rawatlah dengan baik, rawatlah dengan sebaik-baik dan penuh kasih sayang. Lalu apabila ia berjauhan, lalu ia tidak bisa berdekatan dengan kita, maka doakanlah kebaikan. Ditengok, ditelepon, ditanya kabarnya. Setidak-tidaknya itu menggugurkan rasa rindu kalian, rasa rindu orang tua kalian pada kalian. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memisahkan kita. Bisa jadi hari ini Allah pasang, Allah cabut nyawanya, lalu kita hanya bisa melihat bendera kuning berjajar di depan jalan. Kita hanya mampu melihat jasad kedua orang tua kita, tanpa kita memiliki kesempatan untuk berbakti kepadanya. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, namun kasih sayang anak belum tentu seluas jalan itu. Mulai saat ini, mulai detik ini, sampaikan kabar gembira. Sampaikan kabar gembira kepada kedua orang tuamu. Ya ibu, ya ayah, mari kita berkumpul kembali di surga. Semoga Allah kumpulkan kita dalam jannahnya. Izinkan aku berbakti kepada engkau. Izinkan aku, anakmu, berbakti kepadamu. Baik berupa doa, finansial, perhatian, semuanya. Jangan abaikan, karena orang tua adalah aset masa depan yang menjadi kunci masuk ke dalam surgamu. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi sebuah pengingat buat saya pribadi, dan tausiah ini menjadi pengingat buat semua orang yang masih memiliki keluarga, masih memiliki orang tua. Apabila Anda belum memiliki kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua, lakukan dari sekarang, lakukan saat ini juga. Jangan sampai menyesal, jangan sampai melihat orang tua kita terbujur kaku di depan, lalu kita menyesali. Apa yang bisa kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah ringan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.